Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Tentu saja baik ya. Nah, gak terasa kita sudah memasuki hari ke-6 UTBK ya, cepat sekali. Sebentar lagi, besok pagi sudah hari ke-7. Nah, buat adik-adik yang belum UTBK, semangat, dimaksimalkan persiapannya ya, dan doanya tentunya. Nah, langsung saja untuk kesempatan video kali ini saya akan mereview UTBK untuk TPS kuantitatif ya, pengetahuan kuantitatif untuk hari pertama sampai dengan hari ke-6 untuk persiapan tes TPS kuantitatif untuk hari ke-7-nya seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk soal yang pertama di sini diketahui ada soal tentang fungsi terdefinisi. Misalkan alfa, beta, gamma menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jika 8 alfa, 2 beta, 4 gamma, 1 itu kurang dan sama dengan 4, manakah triple berikut yang benar? Nah, pilihannya ada 4. 1, 2, mohon maaf ini angkanya ya, 1, 2, 3, 4 nanti ada beberapa yang benar, ada yang salah. Nah, nanti kita cek dulu, kemudian pilihannya ini seperti ini. Nah, langsung saja kita cek. Kita cek yang pertama. Di sini angkanya 8. Jangan lupa tanda kita ikut yang ini ya, yang di soal. Tandanya plus, di sini 2, kemudian tandanya kali, kemudian di sini 4. Tandanya ini bagi, di sini 1, kurang dan sama dengan 4. Benar apa salah? Jangan lupa teman-teman, zaman SD ya, kita punya pipolondo, peng poro lan sudo. Jadi intinya adalah kali bagi itu kita dahulukan, baru nanti plus sama kurang ya. Di sini ada kali bagi, berarti kita dahulukan. 2 kali 4 itu 8 ya. Kemudian dibagi dengan min 1, berarti tetap 8. 8 ditambah dengan 8. Benar nggak kurang dan sama dengan 4? Tentu salah ya teman-teman. Maka pilihan nomor 1 itu salah. Kalau nomor 1 pernyataan yang pertama salah, tentu pernyataan yang ketiga itu pasti salah ya. Kalau kurang yakin silahkan dicek saja. Jadi kalau nomor 1 salah, biasanya nomor 3 salah. Karena 1 pasti sama angka 3 ya di sini, kayak gitu. Nah, langsung aja ke yang nomor 2 atau 4. Pilih salah satu. Misalkan nomor 2. Di sini ada bagi, tambah, dan kurang. Kita cek dulu. 8. Kemudian dibagi dulu dengan 2. Kemudian ditambah dengan 4 dan dikurangi dengan 1. Bener nggak kurang dan sama dengan 4? Nah, jangan lupa yang bagi didahulukan. 8 dibagi dengan 2 itu 4 ya. 4 ditambah 4 dikurangi dengan 1. Bener nggak kurang dan sama dengan 4? Jelas salah. Nomor 2 salah juga. Maka pilihan yang benar adalah yang D seperti itu. Ini untuk soal terkait fungsi terdefinisi. Mungkin untuk teman-teman yang nggak biasa ketemu soal fungsi terdefinisi mungkin bingung ya, maksudnya ini apa. Tapi ternyata hanya sesimpel ini gitu. Nah, untuk soal yang pertama, kemudian langsung saja untuk soal yang kedua. Di sini diketahui soal terkait integral. Diketahui ada 2 fungsi. Yang pertama fungsi f(x) yaitu x min 3, dan ada fungsi gx yaitu x kuadrat plus 2x. Kemudian integral dari fungsi komposisi f bundaran g-nya apa? Soalnya gampang banget ya. Langsung saja kita selesaikan. Jadi karena yang diminta integral dari fungsi komposisi, maka kita cari komposisinya terlebih dahulu. Kita cari dulu f bundaran g-nya. Nah, f bundaran G berarti sama aja dengan FGX atau G-nya masuk ke F, yang belakang masukkan ke depan.
belakang masukkan ke depan, G masukkan ke F. Setiap X di F, X diganti dengan GX-nya. Nah, maka kita punya fx x min 3, setiap x di fx diganti dengan x kuadrat plus 2x. Maka jadi x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kemudian kita ingin mencari integralnya. Yang kedua, cari integral dari x kuadrat plus 2x min 3. Jangan lupa cara mengintegralkan. Berarti tulis semua pangkatnya ditambah 1 jadi 3 ya. Kemudian dibagi dengan 3 atau sepertiga x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat tambah 1 jadi 2 dibagi dengan 2. Kemudian min 3, jangan lupa kalau konstanta tinggal dikasih x di belakangnya ditambah dengan c. Nah, maka jawabannya ini. Sepertiga x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x plus c. Seperti itu. Nah, ini untuk soal integral. Kemudian kita lanjutkan untuk soal integral lagi. Kalau yang tadi itu dikomposisikan, kalau yang di sini fungsinya itu dijumlahkan. Ini integral ya. Mohon maaf saya lupa nulis integral. Fx sama Gx dijumlahkan. Nah, karena dijumlahkan berarti kan tinggal kita tuliskan saja. Berarti jumlahnya ini gitu kan. Nah, saya tulis di sini berarti fungsi fx ditambah dengan gx-nya apa? Jumlahkan x plus 2 ditambah dengan x kuadrat min x. Nanti jangan lupa kalau tandanya fx min gx, harus teliti nanti min dalam kurung hasil gx-nya. Nanti dikalikan dengan negatif dulu seperti itu biar nggak salah ya. Nah, di sini hasilnya x kuadrat plus 2. Maka kita akan mencari integral dari x kuadrat plus 2. Hasilnya apa di sini? Berarti x pangkat 2 berarti x pangkat 3, pangkatnya tambah 1 per 3 ditambah dengan 2x, jangan lupa plus c. X pangkat 3 per 3 sama aja dengan sepertiga x pangkat 3 plus 2x plus c, seperti itu. Nah, ini untuk jawabannya, simple ya. Yang penting kita tahu maksud yang di sini. Penjumlahan ini apa maksudnya? Kalau yang di soal nomor 2 tadi komposisi itu apa, seperti itu. Jadi kalau di soal seleksi masuk PTN itu biasanya ada beberapa materi yang digabungkan jadi satu soal, seperti itu. Jadi kalau ini tadi kan integral, ini kan tetap ya ini integral tapi dengan penjumlahan fungsi. Kalau yang di sini tadi integral tapi nanti dengan komposisinya gitu. Komposisi dari apa? Integral dari suatu komposisi fungsi, seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman untuk yang TKA Saintek biasanya nanti juga lebih variatif lagi. Jadi nanti ada beberapa materi yang digabungkan, seperti itu biasanya. Nah, langsung aja kita ke soal yang nomor 4. Di sini ada soal terkait sistem persamaan. Diketahui ada dua fungsi gx sama hx. Di sini gx-nya itu x plus 2-nya dikuadratkan min 1 dan hx-nya itu x plus 3. Kemudian jika ada titik A, B dan titik C, D adalah perpotongan kedua kurva tersebut atau fungsi tersebut, maka nilai dari b kuadrat plus d kuadrat atau jumlah dari apa? Jumlah dari ini masing-masing ordinat dikuadratkan. Maka caranya adalah, nah, untuk mencari titik potong atau perpotongan dari kurva, maka langkah pertama adalah fungsi tadi kita sama dengankan. Berarti gx sama dengan hx. Kemudian gx-nya itu x plus 2 dikuadratkan min 1, hx-nya x plus 3. Berarti di sini dikuadratkan x kuadrat plus 4x plus 4 min 1 sama dengan x plus 3. Kemudian di sini x kuadrat, semua yang di kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Yang di kanan jadi 0, berarti x kuadrat 4x min x, berarti di sini plus 3x
Kemudian ini plus 3 ya, di sini pindahkan ke kiri, berarti min 3, 3 min 3, maka 0 ya teman-teman. Nah, kemudian kita punya persamaan X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Nah, langsung kita faktorkan untuk mencari perpotongan. Berarti di sini X, karena sama-sama X, keluarkan X dikalikan dengan X plus 3 sama dengan 0. Yang di sini X saja, maka X-nya pasti sama dengan 0 atau X sama dengan berapa? Plus jadi min 3. Nah, untuk X sama dengan biasanya disebut dengan absis. Nah, kita akan mencari ordinatnya, Y-nya. Bedakan absis, ordinat, dan koordinat. Absis itu X-nya, ordinat itu Y-nya, koordinat itu X, Y. Nah, di sini untuk mencari nilai X gimana caranya? Kita masukkan jadi kita masukkan X-nya, absisnya ke salah satu fungsinya. Boleh ke Gx, boleh ke Hx. Ingat, cari yang gampang, yang Hx saja. Nah, kalau dimasukkan ke Hx berarti kalau X-nya 0 gimana? Y-nya 3 ya teman-teman. Kemudian kalau X-nya min 3 gimana? Y-nya yang min 3 tambah 3, 0. Seperti itu. Kemudian kita ingin mencari ini nilai B kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Yang ini tadi kan AB-nya. Ini AB, kemudian yang di sini CD. 0,3 A, B, yang di sini min 3,0 atau C, D-nya. Yang dicari B kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Nah, berarti untuk mencari nilai B kuadrat ditambah dengan D kuadrat, caranya adalah tinggal dikuadratkan saja. 3 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat, seperti itu. Berarti 3 kuadrat 9 ditambah 0 kuadrat 0, jawabannya adalah 9, seperti itu. Nah, nanti yang ini tadi kan langsung dengan kuadrat, B kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Nanti kalau misalkan soal yang diminta itu dalam kata-kata, teman-teman jangan bingung. Jadi misalkan ada ini kuadrat jumlah sama jumlah kuadrat. Nah, terkadang kan kebalik-balik ya. Jadi kalau kuadrat jumlah berarti dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Jadi lihatnya dari belakang, jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kalau jumlah kuadrat berarti di sini ini dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, kayak gitu. Misal kita punya A dan B. Misal kalau kita punya A dan B, berarti kalau kuadrat jumlah dijumlahkan dulu masing-masing. Jadi A plus B-nya baru dikuadratkan. Ini untuk kuadrat jumlah, dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Gimana kalau jumlah kuadrat? Masing-masing dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, seperti itu. Harus teliti karena di soal ujian masuk PTN biasanya lebih sering dengan kata-kata, nggak sesimpel yang seperti ini kayak gitu. Tapi terkadang juga ada yang seperti ini kayak gitu. Nah, mungkin ini saja sedikit review untuk UTBK yang ada pada hari pertama sampai ke-6 untuk persiapan UTBK yang ke-7. Nah, jika ada salah saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.